Ya, selamat sore Bapak. Boleh perkenalan diri dulu sebelumnya, singkat Nama aja. saya, Hah? Eh, Nama saya Antoni Lingga. ya, oke, lanjut langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Untuk Ya, pertanyaan pertama, apa pekerjaan Bapak ini, kalau boleh tahu? saya pensiunan karyawan swasta. Oke, Oh, sudah pensiun berarti ya. Kalau gitu, pertanyaan Ya, kedua, kalau sudah pensiun, apakah Bapak eh, masih membayar pajak dan apakah selalu bayar tepat waktu? karena eh, tidak ada lagi penghasilan, maka tidak ada lagi pembayaran pajak. Berarti tidak tidak lagi membayar pajak penghasilan ya. Ya, Oke, lalu nomor tiga, apa kendala yang dialami ketika melakukan pembayaran pajak waktu dulu mungkin? Atau sekarang kan karena sudah nggak bayar? kalau dulu kan karena penghasilan dari perusahaan otomatis setiap bulan kan dipotong pajak penghasilan pasal 21. Jadi yang melakukan pemotongan dan pembayaran adalah perusahaan sendiri, perusahaan di mana saya bekerja. Saya hanya melakukan pelaporan sekali setahun pada bulan Maret. Dan dalam laporan itu pajaknya nihil, setoran pajaknya nihil karena setiap bulan sudah dibayar oleh perusahaan dari potongan gaji. Nah, berarti untuk pembayaran pajak tidak melakukan sendiri ya, melainkan sudah dipotong dari perusahaan. Kalau Ya, kalau begitu, uh, bisa. Oke, berarti selama dulu waktu bekerja, apakah ada pajak lain-lain yang misalnya seperti harta, bangunan, kendaraan, uh, yang pelaporannya apakah membutuhkan konsultan pajak gitu atau masih bisa sendiri? saya hitung sendiri karena kan pada waktu itu saya tidak ada pendapatan lain di luar misalnya deposito, obligasi, dan semua itu kan udah langsung dipotong oleh bank. Hmm. Jadi saya hanya melaporkan aja. Jadi kalau saya punya aset juga, misalnya tanah, kendaraan, itu kan otomatis sekali setahun saya lakukan pembayaran. Jadi di laporan pajak saya hanya melaporkan harta saya aja gitu. Sedangkan pembayaran pajaknya kan sudah saya lakukan untuk kendaraan dan rumah. Sedangkan kalau untuk harta yang berupa aset, yang berupa sekuritas kan udah langsung dipotong oleh bank seperti obligasi dan deposito. Nah, ya. Jadi saya hanya melaporkan jumlah hartanya saja, Uh, pembayarannya sudah dilakukan. begitu, apakah seandainya ini kami lagi buat ide bisnis, membuat aplikasi, sekarang kan zaman digital ya, kita ide bisnis membuat aplikasi seperti konsultan pajak tapi melalui daring, melalui online. Apakah menurut Bapak dengan aplikasi tersebut dimudahkan dalam menghitung dan pelaporan pajak? Kalau kendala dari pembayaran saya belum pernah mencoba, tapi dari sisi pelaporan untuk daring itu masalah umum biasanya di
koneksi. Hmm. Jadi koneksi ke kantor pajaknya yang terganggu. Tapi dari sisi pembayaran kan saya hanya pelaporan saja. Oh, kalau begitu misalkan ada aplikasi tersebut, kira-kira fitur apa nih yang bisa membantu dalam mengatasi masalah koneksi dari Bapak tadi? Kalau dari sisi koneksi, dari sisi koneksi mungkin bisa dari sisi bandwidth-nya ya dibesarin gitu terutama pada saat menjelang akhir masa pelaporan. Karena biasanya kan pelaporan itu numpuk di akhir bulan Maret. Dan kalau bandwidth-nya itu tetap sama seperti hari-hari sebelumnya, itu menjadi kendala gitu pada saat orang mau melaporkan. Oh, jadi dari server pajaknya mungkin ya, dari website pajaknya. Ya, karena umumnya kan orang melapor di akhir-akhir bulan Maret. Jadi pada akhir bulan Maret itu disarankan supaya bandwidth-nya diperbesar. Oh, mungkin kalau begitu fitur dari aplikasi kami untuk sebagai pengingat ya, agar mungkin user mengirimkan laporan dan pembayaran tidak di akhir-akhir bulan Maret, begitu mungkin ya. Itu sering dilakukan oleh kantor pajak, tapi tetap aja laporannya pada akhir bulan. Oh, oke deh. Kalau begitu, terima kasih Pak Antoni untuk waktunya. Salam sehat. Sama-sama. Selamat pagi Ibu Poni, apakah bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara? Selamat pagi juga, boleh dibayar nggak nih? Oke, pertanyaan pertama ya Bu, siapa nama Ibu dan apa pekerjaan Ibu? Nama saya Poni, pekerjaan saya wira swasta, khususnya di bidang pengiriman barang. Oke. Apakah Ibu selalu membayar pajak tepat waktu? Udah pasti tepat waktu, saya warga negara yang baik. Terus apa kendala yang biasa Ibu lakukan ketika melakukan pembayaran pajak? Masalahnya sampai sekarang masih bingung dengan penerapan pembayaran pajak PPh final, khusus untuk penghasilan yang di bawah 4,8 M itu untuk usaha jasa. Oke. Lalu biasanya untuk pembayaran pajak, apakah Ibu melakukan sendiri atau menyewa konsultan pajak? Sampai saat ini masih sendiri. Berapa biaya yang dibutuhkan Ibu untuk menyewa konsultan pajak untuk melakukan pelaporan pajak? Misalnya Ibu menggunakan konsultan pajak. Sebisanya tidak perlu membayar konsultan pajak, karena sekarang fasilitas dari pemerintah mereka lebih terbuka dalam melayani segala pertanyaan dari semua orang yang mau bertanya. Mereka sangat komunikatif, responsif, dan informatif. Oke, mantap. Apakah menurut Ibu dibutuhkan aplikasi yang mendukung dan memudahkan Ibu untuk menghitung pajak yang harus dibayar dan melaporkan pajak Ibu? Menurut saya, aplikasi itu kalau ada sangat penting dan mendukung pembayaran pajak kami, dan kalau bisa lebih spesifik untuk setiap jenis usaha. Oke. Jika perlu, bagaimana prosedur secara sederhananya? Prosedur secara sederhana itu kami hanya menginput data keuangan bulanan kami dan secara otomatis terhitung berapa yang harus kami bayar. Oke. Apa saja yang Anda inginkan ada dalam aplikasi tersebut? Contohnya fasilitas, keunggulan, sistem, atau keamanannya? Fasilitas yang kami butuhkan adalah kemudahan dalam menggunakan aplikasi itu untuk semua kalangan, baik sampai kalangan ke bawah. Dan data yang kami berikan itu bersifat rahasia. Oke deh Bu. Kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga perusahaan Ibu lancar. Semoga juga aplikasi dari kantor pajak juga berhasil. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih.